Beda kabelnya, beda juga suaranya. Nah, di sini teman-teman akan mendapat penjelasan tentang jenis-jenis kabel headphone dan earphone. Selamat datang di Kudu Channel. Seperti peralatan elektronik sehari-hari, kabel headphone atau earphone juga ada jenis-jenisnya. Beda jenis yang digunakan akan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Kabel untuk headphone ataupun IM, in-ear monitor, kebanyakan menggunakan jenis kabel tembaga atau copper, perak atau silver, dan gold. Dan atau kombinasi di antara ketiga bahan itu. Tentu saja jenis-jenis itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara dasarnya atau garis besarnya supaya mudah untuk diikuti sekalipun teman-teman bukanlah seorang penggila audio. Oke, di sini saya ada dua contoh, yaitu kabel yang copper dan kabel yang silver. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut. Yang pertama, yang copper dulu. Kabel yang paling umum dan paling terjangkau. Nih. Tembaga atau copper cenderung memiliki profil suara yang dihasilkan ya tentunya. Profil suara yang hangat dan kaya dan lebih bertekstur. Namun, dalam hal kecepatan dan keketatan suara seringkali kalah dengan yang silver. Nah, itu tentang copper. Singkat saja. Yang kedua adalah tentang silver. Ini juga umum teman-teman. Tapi juga tentu saja sedikit lebih mahal daripada yang copper. Silver ini cenderungnya lebih cemerlang dan hidup dalam penyajiannya ya daripada yang copper. Seringkali rasanya itu sedikit lebih ringan daripada suara copper yang lebih berat. Silver ini juga cenderung lebih cepat dan dapat menghadirkan soundstage yang lebih luas. Silver ini juga lebih bersih dalam penyajiannya. Kabel silver seringkali terasa lebih mengalir dibandingkan dengan kualitas copper yang relatif bertekstur. Jadi kalau dibandingkan dengan benda cair, ini air biasa dan ini minyak gitu ya. Jadi minyak itu kan lebih bertekstur. Gitu. Nah, itu yang copper dan silver. Berikutnya gold. Seperti pada copper, gold juga menghadirkan suara yang relatif hangat dan berat. Gold memiliki lebih banyak kekayaan suara dan dimensi. Seberapa jauh lebih baikkah dalam segi kualitas antara gold dan copper? Nah, ini dia nih. Pertanyaan ini sebenarnya sudah diperdebatkan sekian lama, teman-teman. Nah, jika teman-teman mencari informasi mengenai perdebatan ini, teman-teman akan menemukan banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada akhirnya, keputusannya adalah gold mahal. Nah, dan mungkin karena alasan mahal itu, yang gold ini kurang populer daripada silver dan copper, teman-teman. Nah, kemudian tipe yang keempat adalah hybrid atau kombinasi. Teman-teman juga akan menemukan kabel hybrid di pasaran. Seperti kabel copper berlapis silver misalnya. Jadi dalamnya copper, silver cuma di luaran gitu. Secara teori, menggabungkan bahan-bahan yang berbeda ini akan menciptakan sinergi yang efektif sehubungan dengan karakteristik yang dihasilkan oleh logam-logam ini. Namun dalam praktiknya hasilnya itu bisa sangat bervariasi teman-teman. Tergantung pada model kabel hybrid tertentu. Misalnya jumlah prosentase penggunaan. Copper 50, silver 50. Pasti akan berbeda dengan copper yang 60 dan silver yang 40. Dan banyak juga yang copper 90, silvernya 10. Ini kenapa banyak variasi seperti itu? Itu juga mempengaruhi harga. Nah, dan variasi-variasi ini juga sangat mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Nah, itu tadi keempat jenis kabel ya teman-teman. Ini saya akan beri bonus. Yang kelima yang sering menjadi pertimbangan dalam memilih kabel adalah ketebalan kabel dan kabel yang berkepang atau dipilin. Nah, ini contoh kabel yang dipilin ya. Jadi kabelnya dipelintir-pelintir kayak gini. Ya, paham ya? Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah ketebalan kabel dan jenis pilinan atau pelintiran dapat berpengaruh pada kualitas suara? Sekali lagi teman-teman, ini adalah topik yang cukup kontroversial tentang
poin nomor 5 ini. Apa yang dapat kita simpulkan dengan pasti hanyalah bahwa jika ketebalan kabel dan kepangan atau pilihan ini mempunyai efek, ketebalan kabel itu kurang penting daripada jenis logam yang digunakan, teman-teman. Teman-teman juga dapat membaca forum yang sebenarnya banyak banget nih, tentang topik ini, tentang topik nomor 5 ini secara online banyak banget, teman-teman. Beberapa orang mengatakan ya, bahwa lilitan kabel yang lebih tebal itu digunakan untuk mendapatkan bass dan mid yang lebih halus. Sementara kabel yang lebih tipis atau lilitan ini yang lebih tipis berarti kecepatan transmisi yang lebih baik gitu. Dan sebenarnya masih banyak banget teori-teori dari berbagai orang yang sudah mencobanya tentang ketebalan dan pelintiran kabel ini. Jadi pada akhirnya teman-teman mungkin ingin bereksperimen dengan beberapa jenis kabel yang berbeda pada headphone atau IM teman-teman sendiri untuk menemukan jawabannya. Karena ya namanya telinga manusia itu pasti berbeda-beda. Yang ini bilang, oh kombinasi gini nanti enak begini, hasilnya akan lebih tebal. Belum tentu orang lain akan mengatakan hal yang sama gitu, teman-teman ya. Paham ya? Nah, kemudian satu poin lagi. Yang keenam, bagaimana memilihnya? Nah, jadi inilah ujungnya, teman-teman. Saat memilih kabel yang tepat untuk headphone atau IM, teman-teman tidak hanya harus mempertimbangkan kualitas suara yang teman-teman sukai. Jadi teman-teman ada yang suka bass, suka mid, atau suka treble gitu kan. Tetapi juga seberapa baik kabel ini akan bekerja secara sinergi dengan headphone atau IM. Nah, cukup rumit kan? Nah, pernah ada percobaan dari seorang audiophile atau orang yang menggilai audio mengatakan bahwa dia menggabungkan sebuah IM yang mahal dengan kabel yang mewah juga, misalnya gold. Justru hasil suaranya itu akan sangat mengecewakan. Contoh lain, jika memasangkan earphone yang sangat dinamis dengan kabel silver yang sangat hidup, signature suara mungkin menjadi terlalu aktif dan selanjutnya tidak enak didengar di telinga. Jadi kayak apa sih itu tajam-tajam gitulah. Nah, bahasa ringannya gitu ya, tajam-tajam ini suaranya kok nusuk banget. Nah gitu. Jadi kabel dengan harga lebih tinggi itu nggak selalu berarti peningkatan suara. Teman-teman harus menemukan pasangan yang tepat. Caranya gimana? Coba sendiri. Gitu. Tapi juga pendapat orang lain juga patut untuk dipertimbangkan. Nah, ini dia kesimpulannya. Kabel jenis tertentu itu akan cocok dengan headphone tertentu. Tidak selalu yang mahal cocok dengan yang mahal. Kadang-kadang yang mahal cocok sama kabel yang murah misalnya. Atau kabel yang mahal cocok dengan headphone yang murah atau IM yang murah gitu. Nah, jika ingin membeli kabel untuk upgrade suara, sebaiknya teman-teman datang ke toko yang bisa memberikan contoh kabel untuk kita coba sebelum beli. Gitu, teman-teman. Karena mencoba sendiri, merasakan sendiri itu hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan mendengarkan pendapat orang lain tentang oh kalau begini lebih bagus, ini lebih bagus. Itu untuk referensi saja. Jadi kita milihnya nggak kebanyakan gitu ya. Nah, itu tadi sedikit panduan tentang jenis-jenis kabel yang umum digunakan pada headphone atau IM. Semoga bisa membantu dan meringankan pertanyaan teman-teman semua. Jika teman-teman memiliki pengalaman tentang menggunakan atau memilih kabel, teman-teman bisa share di kolom komentar supaya pengetahuan kita semakin banyak dan kaya. Mari berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.